Ingin pergi ke Perancis untuk bepergian tahu uang, apa yang harus Anda lakukan? Sangat sederhana. Tahu Photoshop udah cukup. Yang pertama adalah membangun layar hijau. Berdandan ringan. Tambahkan lampu. Kemudian mulailah edit foto. Tambahkan layar di Perancis. Jadi Anda berada di Perancis tanpa meninggalkan rumah. Bosan dan pergi minum teh sore. Letakkan roti dan kopi. Ubah lantai, ubah meja. Rasa keagungan yang tinggi. Baru mempostingnya. Teman dan keluarga sama-sama berpikir. Dani sedang berlibur di Paris. Tapi kenyataannya. Bahkan tidak ingin keluar. Tiduran di apartemennya. Keesokan paginya bangun. Pesan datang terus-menerus. Jumlah pengikut blog meroket. Kok fotonya cantik banget? Bukan begitu. Karena tadi, Paris diserang teroris. Setidaknya 50 orang meninggal. Pembunuh itu lolos. Hanya tinggal bayangan saja. Wajah tidak diketahui. Gambar yang dia posting. Di tempat kejadian. Penggemar peduli keselamatannya. Orang tua juga memanggil. Jadikan Dani bingung. Jika dia bilang kebenaran. Fotonya palsu. Kemudian dia akan dimarahi sampai mati. Dalam situasi genting ini, Dani menerima kabar baik. Pria Colin yang dia sukai. Dia berharapnya masih baik. Bahkan kalimat sederhana sudah cukup untuk Dani. Karena biasanya, Colin bahkan tidak memandangnya lagi. Jadi dia memutuskan. Post satu pesan. Aku masih aman. Terima kasih semua. Sejak itu, ada keputusan untuk mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Jika telah berbohong sehingga harus nyata. Dani ke bandara. Sepertinya baru mendarat. Tepat pada waktunya ada satu penerbangan dari Paris. Reporter banyak di sana. Dani bergabung dengan kerumunan. Mengikat rambutnya. Berpura-pura seperti takut. Orang tua melihat putri mereka berpelukan dan menangis. Seorang reporter memegang kamera. Dani sensitif dengan kamera. Segera tunjukin sisi cantiknya. Dani pulang dengan selamat. Diperlakukan seperti seorang putri. Foto di bandara membuatnya mendapatkan banyak penggemar. Colin memberinya hadiah. Bahkan bos yang mau memecatnya. Sekarang akan memuji dia tanpa henti. Kamu benar-benar kuat. Apakah semua orang merasa kuat? Dani pernah seperti orang yang tidak peduli. Begitu banyak perhatian sekarang. Dia datang dengan sebuah ide. Ambil kesempatan ini, mengapa tidak menulis paragraf? Buat berita panas. Tapi intinya adalah, dia tidak berada di tempat ledakan. Menulis seperti itu pasti kebohongan. Kemudian dia memikirkannya. Ada sekelompok bagal untuk mendukung para orang yang selamat. Ada banyak yang telah melalui berbagai ketidakamanan. Orang dengan cedera psikologis. Saling menghibur. Dani berpikir. Dia akan dapat ide dari sana. Tetapi ketika dia datang, Dani baru saja tahu. Orang-orang ini semuanya negatif. Mencoba mencari inspirasi. Bukan cari rasa negatif ini. Dia sangat kecewa. Ingin pergi. Tapi dia mendengar percakapan. Rowan tidak keberatan denganmu. Putri saya adalah penggemarmu. Bisakah kamu berfoto denganku? Tentu saja. Penggemar? Dani mencium bau yang sama. Segera itu senyum palsu. Berteman dengan Rowan. Pulang rumah. Dani online. Rowan adalah orang yang terkenal. Ternyata, Rowan adalah orang yang selamat dari pembunuhan sekolah. Sekarang dia berjuang untuk protes pakai senjata. Dia sering pergi ke seluruh negara untuk berbicara. Hingga 520.000 orang penggemar. Dani tiba-tiba datang ide. Pidato kuat Rowan. Adalah hal yang dia butuhkan. Saya muak dengan semua kesengsaraan dan korupsi ini. Aku muak dengan kematian dan kehancuran. Sudah cukup. Dani membuat janji dengan Rowan.
Rowan kira bahwa Dani masih takut dari kasus teroris itu. Harus membawanya ke pondok menghibur. Juga kasih kunci menulis. Harus pakai semua kemampuan. Dengan begitu orang akan memperhatikan. Jika Anda tidak hidup dengan baik tidak apa-apa. Terdengar tidak begitu bagus. Tapi rasa sakitnya adalah harta paling bernilai. Memang ini seorang pembicara hebat. Dengarkan kata-katanya dengan suara yang kuat. Dani bergegas kembali. Letakkan gagasan itu di artikel. Satu hashtag lagi. Aku hidup tidak baik. Kali ini sudah masuk hati semua orang. Netizen menangis melihat. Mulai hashtag. Bicara tentang rasa sakit. Aku tidak baik sama sekali. Mereka tidak aman. Kesedihan mereka. Ini senjata buat Dani meningkatkan penggemar. Tulisannya jadi terkenal. Saya sedang kurang sehat. Juga dorong ke tujuan pencarian top 1. Teman-temannya mengucapkan selamat kepada Dani. Sekarang dia bukan putri. Tapi adalah ratu. Dani naik ke puncak kehidupan. Tapi mimpi buruk itu baru mulai. Satu malam. Dia mimpi dia benar-benar ke Paris. Berbalik untuk melihat teroris sedang menyerang. Sedang menatapnya. Naik kereta bawah tanah hari ini. Dani merasa seperti orang-orang mengawasinya. Orang itu adalah sosok yang familiar itu. Tapi lampu bersinar satu kali. Dia menghilang. Dani tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan. Atau dengan cara lain. Apakah karmanya akan datang? Gadis ini berbeda dari yang lain. Tidak terkenal dengan kecantikan dan talenta. Memanfaatkan penderitaan orang lain. Dani berpura-pura adalah seorang yang selamat dari pengeboman di Paris. Dan tulisannya juga ambil dari orang lain. Jumlah penggemar meningkat 30.000 orang. Hari ini. Colin juga orang yang terkenal di sosmed. Undang dia ke pesta. Dani berpakaian indah. Mabuk dengan laki-laki. Juga bertemu orang terkenal lainnya. Musik dan lampu membuatnya mabuk. Tapi sekarang, dia melihat bayangan itu lagi. Pembunuh teror. Dani tidak berani tinggal. Lari keluar biar tenang. Dia buka HP untuk melihat. Colin baru saja menggodaku. Bersenang-senang dengan gadis-gadis lain lagi. Dia cemburu. Dani pindah ke video berikutnya. Rowan dengan tertawa terbahak-bahak. Main bola di taman. Di pesta yang angkuh. Di sini berkegiatan. Dani pilih kedua. Mencoba pergi ke taman untuk menemukan Rowan. Semua orang di sini adalah orang dari kelompok pendukung itu. Mereka memberi Dani sambutan hangat. Baru main sebentar. Dani secara bertahap bergabung dengan mereka. Suasana seperti itu. Terasa lebih santai dari sebelumnya. Setelah selesai, kedua gadis itu mengobrol lebih banyak. Rowan juga tersentuh. Beri Dani pelukan. Dani sangat bersemangat. Pergi keluar untuk bermain membawa kegembiraan untuk saat ini. Gembala murni dapat menutupi hatinya. Di jalan pulang, Dani bertemu dengan seorang pengemis. Dia ingin abaikannya. Tapi berhenti lagi. Dari pesta. Memberikan orang tidak punya uang. Dia memutuskan untuk meninggalkan masa lalu. Menjadi orang yang baik dari sekarang. Keseksian Dani masih belum turun. Tidak hanya ada wawancara. Bos juga memberinya ruang kerja pribadi. Seorang rekan mencari Dani. Dia awalnya lawan Dani. Tapi sekarang jadi sekretarisnya. Meski di hati tidak nyaman. Tapi setelah Dani. Rekan melihat komputer masih menyala. Ingin matikannya. Tapi melihat di mejanya. Sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Omong-omong, Dani telah menerima tawaran dari Rowan. Datang ke publik untuk protes tentang pemakaian senjata. Di sini banyak orang. Tidak hanya orang yang mendukung Rowan. Ada penggemar Dani. Tapi pidatonya tidak berjalan dengan baik. Lihat orang-orang itu. Dani merasa bersalah dan gagap. Ada satu kesalahan.
buat pembicaraannya lebih tragis. Ternyata, beberapa kolektor Rowan terlibat dalam kerumunan. Mereka menyelinap di atas panggung, membuat kekacauan. Suara petasan buat Rowan yang kena merasa panik. Semua orang dengan cepat menjatuhkannya. Kamera ke arahnya langsung. Rowan gemetar. Pertunjukan harus berhenti. Rowan dibawa ke rumah sakit. Namun, netizen berbicara tentang orang-orang yang menentang senjata. Sangat lemah. Ada yang bilang dia pembohong. Buat perhatian sebagai orang yang selamat. Lihat komentar ini. Dani hampir menangis. Tidak hanya bersimpati dengan Rowan. Ini seperti memarahi diri sendiri. Rowan di rumah sakit. Untuk pertama kalinya, menunjukkan sisi lemahnya. Dia menangis dan berbicara dengan Dani. Saya sangat mengagumimu bisa begitu kuat. Aku benar-benar lemah. Jika aku lemah, hal-hal yang saya lindungi akan jatuh. Dani ragu-ragu. Dia lihat ke kaca. Si pengebom di Paris muncul dari. Tapi berbalik. Orang itu berubah menjadi dokter. Mimpi buruk masih panjang. Selalu mengingat Dani. Dia pembohong. Dani bergegas keluar dari rumah sakit. Ingin menjadi orang baik. Dia kira dirinya tidak pantas. Hari ini Dani memimpikannya Paris lagi. Tapi kali ini perbedaannya adalah Rowan juga di sini. Tiba-tiba si pembunuh muncul. Dia keberanian untuk mengatasi kerumunan yang berbahaya. Ingin menghentikannya menyakiti Rowan. Tetapi ketika dia melihat wajah setan yang sebenarnya, dia bingung. Suara bel pintu menarik Dani keluar dari mimpi buruknya. Itu rekannya. Keluarkan laptop Dani. Di dalam adalah bukti Photoshop. Dani bingung. Penjelasan juga tidak berguna. Rekan mengekspos kebohongannya. Berikan dua pilihan. Atau aku akan menulis laporan yang mengungkap tipuanmu. Tidak akan memberi pertanda baik dalam karirmu. Atau kamu sendiri mengungkapkan kebenaran. Bagaimanapun, bagi Dani, itu juga jatuh dari surga ke neraka. Ragu-ragu sepanjang malam. Dani membuat keputusan final. Begitu seorang selebriti jatuh, apa yang akan menjadi akhir? Jawabannya adalah keceriaan warganet. Dani adalah seorang selebriti. Fans memadati jalan. Tapi sekarang telah terungkap. Jadi target warganet. Jika Anda mengkritik perilakunya, sebut saja dia sampah nasional. Netizen mengungkapkan alamatnya. Biarkan si pembunuh datang untuk menanganinya. Para penjual, ambil gambarnya. Membuat papan untuk ditembak. Tidak ada yang suka dia pergi ke neraka saja. Dan apa yang membuatnya menerima semua rasa malu? Surat permintaan maaf yang tulus. Surat untuk menerima dia berbohong seperti itu. Minta ampun. Setelah posting, Dani ada di top 1 lagi. Namun kali ini, yang tunggu adalah pertempuran kekerasan dunia maya. Netizen mulai mengutuk. Teman lama Rowan juga berbalik dengannya. Datang ke perusahaan untuk mengutuk. Apa yang Dani katakan tidak berguna. Hanya ada satu di bawah mata orang. Dipecat oleh bosnya. Frustasi, dia ingin pulang dan tinggal dengan orang tua. Tapi ibunya kecewa dengannya. Bagaimana kamu akan mencari pekerjaan? Bagaimana kamu bisa menikah lagi? Bagaimana kamu bisa mendapatkan pinjaman? Saya tidak tahu. Ayah tidak berdebat. Tidak bilang apa-apa. Berpeluknya saja. Malam itu, notifikasi seperti ledakan. Telah dinyatakan meninggal. Tidak ragu untuk hapus semua akun. Beberapa bulan kemudian, Dani jadi pelanggan tetap asosiasi gotong royong tentang kekerasan di internet. Mungkin harus jadi korban. Dia mengerti apa itu rasa sakit. Ketika seorang anggota kelompok bertanya, dalam kekacauan ini, dia belajar apa? Dani tidak bisa jawab. Saya tidak tahu apa yang telah saya pelajari. Aku tidak tahu lagi. Bagaimana cara memulihkan diri?
Aku benar-benar tidak tahu. Pernahkah kamu berpikir untuk meminta maaf kepada orang yang kamu sakiti? Dani tercengang. Dia ingat ketika dia menulis surat permintaan maaf itu. Yang ingin meminta maaf kepada Rowan. Tapi dia mengetik dan hapus. Sudah selama sebulan. Perasaan bersalah belum hilang. Aku ingin cari Rowan. Ingin minta maaf. Dani datang ke tempat Rowan sedang berbicara. Sebuah permintaan maaf tertulis di telepon. Tapi ketika dia mendengar Rowan berbicara, menyadari semuanya sudah terlambat. Jika kamu tidak baik, tidak masalah. Itu punya saya. Tapi kamu sudah manfaatkannya. Itu adalah apa yang Anda derita. Mungkin suatu hari aku akan memaafkannya. Tapi kita tidak akan pernah bisa jadi teman lagi. Pembicaraan marah. Buat Rowan dapat bertepuk tangan. Semua orang memeluknya. Dani duduk. Akhirnya mengerti pelajarannya. Orang yang tidak bermoral tidak akan dimaafkan. Hanya dengan mengandalkan kecerdasannya dapat menyelamatkan diri sendiri. Dia berbalik dan pergi keluar. Ikuti bayangan itu. Film ditutup. Jangan berada di usia terbaikmu. Hidup dengan cara tidak berguna. Internet bukan lubang pohon. Dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya kamu saja.